Baik, ta'alif, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman itturra ghaira baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Wala lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi daykin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallah. Shadaqallahul azim. Ayo Pak Manto. 103. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya yang mengajarkan Al-Quran itu padanya Muhammad adalah seorang manusia. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan sebagai tempat belajar Muhammad itu adalah bahasa Ajam. Sedang Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang terang. Apa maksudnya ayat ini? Bahasa, tentang bahasa. Tentang bahasa. Terus lainnya. Ayo. Lainnya apa tentang bahasa? Terus apa lagi? Bahasa Ajam, bahasa. Hah? Nanti Bahasa dibahas. yang kasar. Bukan. Bahasa Ajam bukan seperti itu. Jadi ketika kita membaca satu ayat itu kata-kata yang penting itu dicamkan. Ya. Apa ya? Oleh seorang manusia. Nah, ayo. Ya, seolah-olah ini cerita dari manusia disampaikan kepada Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Nah, terus tuh. Jadi Al-Quran adalah menurut ini loh ya. Iya benar. Al-Quran itu apa itu? Cerita manusia apa diajarkan dari manusia? Ya, dari manusia. Dari manusia. Terus apa lagi? Ini Al-Quran, terus dari manusia, terus Nabi Muhammad itu meremehkan Nabi Muhammad. meremehkan Rasulullah, terus apa lagi? Tadi kan? Rasulullah belajar bahasa Ajam. Tapi kok hasilnya kok bahasa Arab? Nah, seperti itu. Ada bedanya nih. Apa bentuknya? Bahasa Ajam ialah bahasa selain Arab dan dapat juga berarti bahasa Arab yang tidak baik. Karena orang yang dituduh mengajar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. Baik, ya. Ini poin yang menarik ini Al-Quran. Ya, jadi satu ayat kata-kata yang menarik nanti dirangkai. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata. Kami ini siapa? Manusia. Allah. Allah mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka? Ya, orang yang menyampaikan kepada orang yang lain yang katanya Nabi Muhammad ini. Nah, orang yang baik atau orang yang buruk? Orang buruk. Orang buruk. Jadi Allah tahu orang buruk itu berkata. Orang buruk itu berkata apa? Tentang bahasa Arab. Ini sesungguhnya Al-Quran itu dari manusia. Al-Quran dari manusia. Yang diajarkan oleh manusia kepada Muhammad, Rasulullah. Ya kan? Bukan dari Allah. Padahal, nah itu. Padahal si orang yang buruk ini tadi itu tahu bahwa padahal bahasa yang mereka tuduhkan, bahasa yang Rasulullah sampaikan ini, yang dituduh Rasulullah itu diajarkan orang-orang lain, ya kan? Itu bahasa Ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Bahasa Ajam itu bahasa serapan. Seperti kita, selamat. Selamat itu bahasa apa? Salam. Bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu ditelusuri bahasa Arab. Misalkan lagi kerto. Kerto itu bahasa apa?
Jawa. Bahasa bukan Jawa, Sangsekerta. Bahasa kuno yang diserap menjadi bahasa Jawa. Itu istilah bahasa ajam itu adalah bahasa luar yang sudah menjadi bagian dari bahasa setempat. Ya, misalkan Mengadopsi berarti ya kan? mengadopsi Indonesia mengadopsi bahasa Arab kan? bahasa Arab, 100%. bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, Iya. bahasa Belanda. Dongkrak itu bahasa mana? Belanda. Bensin itu bahasa mana? Bensin. Sepur itu bahasa Belanda. Perpur bahasa Belanda, bensin bahasa Belanda. Iya kan? Kamar itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Telat itu bahasa Belanda, itu bahasa ajam. Nah sekarang Al-Quran itu bahasa ajamnya yang mana? Arab itu ada Ibrani enggak sih? Nah itu yang menarik. Al-Quran itu bahasa ajamnya itu yang mana? Ibrani. Dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik, dari bahasa yang kita tahu itu ya, bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Aramaik itu Nabi Isa ya? Nabi Isa, lupa saya Nabi Isa. Bahasa Ibrani jelas bahasa Nabi Ibrahim, bahasa kuno. Atau kebalik saya, lupa. Itu apa? Misalkan nama Ibrahim. Itu bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahasa enggak tahu bahasa aslinya itu apa. Diserap Bahasa Arab. jadinya bahasa Arab Ibrahim. Seperti kita loh. Selamat di kita. Tapi bahasa aslinya apa? Aslamah atau mungkin salamah atau iya kan? Jadi di Indonesia jadi selamat. Karena baitit no. Nah, Selamat. sama. Tapi maknanya nggak beda. Kadang beda. Kadang beda. Makanya hidayah itu nasihat itu beda artinya. Nasihat dalam bahasa Arab kan kata-kata indah. Tapi menurut bahasa asli nah bahasa Arab beda. Rangkaian kata yang sama rangkaian kata indah itu beda maknanya. Seperti itu ya. Nah, misalnya Ibrahim jadi bahasa Arab. Adam itu bahasa kuno, tidak tahu bahasa apa aslinya bahasa apa, ya kan? Tapi diserap menjadi bahasa Arab munculnya seperti itu. Nah, ini dituduh Rasulullah itu. Dituduh Rasulullah bahwa Rasulullah itu dapat dari orang lain. Ya kan? Padahal bahasa yang mereka tuduhkan Muhammad belajar dari bahasa ajam, sedang Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Mereka menuduh bahwa oh ini dari bahasa orang lain, bahasa Yahudi kayak, bahasa Syam kayak, bahasa Yaman. Nah, kan Rasulullah Mekah ya, Mekah di sini toh. Di bawah Yaman. Di atas nanti kumpulan Syam. Agak ke sini Mesir. Loncat ke sini Ethiopia, negara hitam di sini. Afrika loh. Dituduh Rasulullah ini dari bahasa-bahasa ini. Di sini ada Persia, dari sini ini Persia. Oh kan? Dituduh Rasulullah. Jadi orang Arab waktu ada Rasulullah itu menyampaikan yang namanya Nabi Ibrahim itu, ini jeneng apa ini? Nah, gitu. seperti itu. Nah, orang-orang Arab saat itu nuduh Rasulullah ini jangan-jangan belajar dari mereka, kemudian disatukan, ya kan, jadikan kitab, terus disampaikan ke masyarakat Arab saat itu. Padahal Allah membantahnya. Enggak, itu bahasamu sendiri. Walaupun ada sebagian-sebagian yang memang bahasa dari bahasa lain, tapi secara keumuman itu bahasamu sendiri. Lagian Rasulullah kan orangnya nggak tahu kemana-mana. Betul, nah itu dari mana ya kan? Yang paling kuat tuduhan Rasulullah itu Rasulullah belajar kepada orang-orang Yahudi. Itu yang paling kuat itu, karena isinya Al-Quran apa yang disampaikan Rasulullah itu hampir mirip-mirip dengan orang Yahudi atau orang Nasrani yang punya kitab. Ini kan kisah Nabi Adam juga ada, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ada semua di sini, Nabi Isa ada. Nah, disinyalir Rasulullah itu kalau orang Yahudi itu ke Madinah, kalau kisahnya Nabi Nuh
mungkin ke Mesir sini, kok Mesir. Nabi Musa di Mesir, nah Mesir. Terus siapa lagi? Ini Nabi Ibrahim, Syam, ya kan? Nah seperti itu. Ini kan banyak tuduhan kepada Rasulullah. Allah membantah, enggak. Itu adalah bahasamu sendiri. Ini kan bahasamu sendiri, enggak seperti bahasamu sendiri. Tapi karena sastranya terlalu bagus, nah kembali lagi ya, kelebihan Al-Quran, yang tahu sastranya bagus, kita enggak tahu apa-apa ya, yang biasa-biasa saja. Yang ahlinya. Nah, yang ahlinya pasti luar biasa. Sama seperti, enggak seperti kita aja. Kita memandang panjenengan ya, yang orang awam ya, memandang kehamilan itu ada sesuatu yang biasa. Betul kan? Ini biasa, proses alamiah, nikah, berhubungan, hamil, melahirkan, biasa sudah. Tapi bagi saya luar biasa. Ya kan, oh, ternyata seperti ini. Bagi adik saya yang lebih dalam lagi ilmunya, sangat luar biasa sekali. Bagaimana sel telur dan sperma bisa ketemu terus jadi seperti ini. Terus dalam perjalanannya ada sesuatu hingga jadi seperti ini. Proses. Nah, ya kan? Proses rutinitas biasa-biasa. Nah itulah gunanya belajar. Semakin belajar, seharusnya ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, bukan semakin menjauhkan. Kalau semakin menjauhkan salah. Kita yang salah pikir, kita yang sesat berpikirnya situ. Ya, seperti ini. Nah, Allah bantah, nah, Al-Quran itu adalah dalam bahasa Arab yang terang, jelas. Bahkan mungkin salah satunya itu mereka tidak paham. Yasin, Alif Lam Mim, Nun, ya kan? Mereka tidak tahu. Ya kan dianggap bahasa-bahasa itu serapan dari luar. Enggak, itu bahasamu sendiri. Ya, tapi karena mereka tidak tahu, mereka tidak bisa menerjemahkan, menafsirkan, ya kan? Tidak bisa membuat seperti itu. Akhirnya mereka menuduh ya tidak. Nah ini ya, dan cocok apabila kembali lagi diawali dengan dan berarti berhubungan dengan sebelumnya, ya kan, berhubungan sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah melalui tampilkan dari Allah, ya kan, sesuatu yang benar, ya kan. Coba kalau tidak ada ayat ini, pasti manusia terutama sana ya, Mekah itu pasti protes. Oh, kenapa kenapa kita diturunkan kitab suci, ya kan, dengan bahasa orang lain yang kita susah untuk memahami? Protes lagi, ya kan, makanya disampaikan enggak, walaupun ada bagian-bagiannya bahasa serapan, tapi Al-Quran dalam bahasa yang jelas. Itu ya. Ada tambahan nanti Kak? Hah? Mereka bisa menuduh seperti ini karena tadi Rasulullah sering bergaul sama ini orang mana kayak Persia, Romawi gitu. Iya, orang-orang ini banyak perkumpulannya, ya kan? Nah, seperti itu mungkin. Maksudnya mereka ini belum pernah lihat Rasulullah merenung terus ada wahyu. Iya mungkin. Belum pernah lihat gitu. Rasulullah kan 40 tahun baru dapatnya itu. Ya, kan Ya kan? sahabat misalnya bertanya ke Rasulullah diem kan paling enggak belum pernah lihat dari situ. Oh, mungkin aja. Dapat wahyu. Tapi Yang pertama dibuahi lo singidan. Nah ya kan 40, usia 40 toh. Sedangkan Rasulullah aktifnya ini kan ketika diangkat jadi CEO-nya Khadijah kan. Iya. Iya kan, Khadijah itu susah, konglomerat. Wah, ya kan, orang cantik, konglomerat, kaya. Ya kan. Tapi dia susah cari CEO. CEO itu apa ya? Yang dipercaya. Di saat itu orang-orangnya hebat, super perdagangannya, cara dagang luar biasa, tapi amanahnya kurang, kepercayaannya kurang. Kurang muncul nama ini, ya kan? Jadi saya cek dulu. Ya, seperti itu. Akhirnya CEO ini tidak hanya amanah
dalam menjalankan perdagangan, tapi apa yang diucapkan juga menenangkan hati. Akhirnya diambil sekalian. Ya Pak Manto ya. Ya itu ada Pak Wardi loh. Ya intelijen sih. Iya, Mm-mm. diselidiki sih. Nah itu sedikit dulu. Milih Pak Manto. Iya. Milih. Pak Manto dulu gimana? Milih juga. Ya. Tadi kan ya Pak Wardi. Agak dikecilkan ya speakernya. Enggak, bukan sini. Yang speaker iya. Rusak. Speaker yang masjid besar loh. Oh, Saya rusak. mungkin terlalu Banter, Banter. Iya betul. Cina sebelah gue ngomel-ngomel. Enggak, saya aja, waduh, ini gak bener ini. Udah itu. Tangi karo adane kono tangi dia. Loh, sebelum adzan itu, Ya kadang si sebelum adzan itu luar biasa itu. Oh, enggak. Cina sebelah gue udah keren. Pak Parti itu enggak bisa kecil. Nah, enggak. Nah itu ya, jadi jelas di sini tuduhan-tuduhan terkait dengan dua tuduhannya mereka kepada Rasulullahnya sendiri, yang kedua terkait yang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Itu ya. Lanjut, teman-teman. Betul. Orang yang jauh dari hidayah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Tuh, ini kan jelas. Innalladzina la yu'minun. Sesungguhnya orang yang tidak beriman. Malakia beriman ini keterkaitan dengan sikap atau respon kita terkait dengan informasi yang sudah disampaikan di sini. Kalau kita kembali lagi saya ulang di sini, kita membaca Quran itu bisa memunculkan kesimpulan itu dongeng. Bisa tahu Anda ya? Itu ngayal. Ya kan? Itu benar, ya kan? Sebuah kebenaran. Ada kalimat yang menarik. Jadi gini, ada sebuah kalimat yang menarik. Mungkin jenengan lihat juga di TikTok seliweran. Adalah kebodohan yang luar biasa. Ya kan? Dengerin ini ya. Adalah kebodohan yang luar biasa ketika Anda diancam oleh neraka, ya kan? Anda diancam oleh neraka oleh orang yang tidak pernah ke neraka. Ya kan? Ini kan gimana itu? Seolah-olah, yes, itu secara nggak langsung ngomongnya ini Rasulullah nggak pernah ke neraka. Nah iya, nanti saya share nanti itu ya, ya kan? Aduh saya kok seperti ini ya, itu mengacaukan pikiran Dia tuh. nggak yakin dia. Lah iya, ya kan? Loh, itu bagi orang-orang kita yang pemahamannya lemah, dia nih, ngapain Pak Manto ikut urusan saya? Ya kan? Pak Manto tidak jelas juga. Ngomong juga gini kan. Ya mungkin anu sih, ya budal di sini. Nah, atau gini. Adalah kebodohan yang besar ketika kita diingatkan oleh orang tentang neraka bagi yang oleh orang yang tidak jelas juga masuk surganya. Kan penggembosan juga itu. Iya, Bisa aja Pak Manto misalkan mengingatkan seorang, Pak Manto sendiri tidak jelas masuk surga. Ngapain ngancam-ngancam neraka? Iya dah. Nah itu loh, makanya itu. Pengetahuan kurang. Ya itu kan. Jadi bagaimana? Rasulullah kan waktu Isra Mi'raj kan tahu surga neraka. Iya kan? Iya. Tapi apakah mereka percaya? Buktinya apa? Iya. Buktinya apa? Tidak ada buktinya Rasulullah. Loh iya kan? Kembali kepada respon kita terkait dengan informasi yang ada di sini. Lah respon kita terhadap kisah atau apapun yang tertulis di sini itu juga kita harus berilmu. Makanya menegakkan bahwa siapa Allah, siapa Rasulullah itu penting.
Menguatkan dulu ya. Muatkan dulu. Apa ada hubungannya sama Islamophobia itu? Islam? Islamophobia. Oh, mungkin, karena kan Islam sudah mulai berkembang di luar negeri itu. Enggak, Menteri Pertahanan ini ngomongnya gini. Hmm. Nabi ilusi. Oh, hanya ilusi. Iya. Mungkin saja loh. Kayak gitu. Itu banyak itu statement pernyataan seperti itu. Ya kan? Ilusi Nabi. Tidak hanya dari orang yang biasa-biasa, orang yang bodoh-bodoh seperti kita ini, orang yang pinter-pinter. Ya kan? Bahkan siapa itu Pak Kiai dari Sunda itu ngomong, wah itu orang yang ngomong makoli aja pengikutnya banyak ya, iya Dika. Tahu Dika? Makoli itu tahu? Iya. Wah, Pak Manto kurang update. Lah. Nah itu ya. Iya. Jadi kita tidak beriman ketika seseorang itu sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Al-Quran ini, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Petunjuknya beda ya toh. Saya sebutkan, iya. Yahdihim, ya kan? Tidak akan memberikan hadiah. Ngapain memberikan hadiah? Lawang yakin aja enggak. Bagaimana yakin? Mengerti aja enggak. Nah, makanya ditantang oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat kedua itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini pembukaan sudah luar biasa itu. Yang tidak diragukan. Apa yang tidak diragukan kalau isinya itu enggak ngerti. Iya. Gitu kan? Iya. Ini saya ngomong sampai berbusa-busa terkait dengan letter dulu Pak Manto, nyusun huruf kecil-kecil ini untuk cetakan dulu. Oh dulu. Letter dia. Iya. Nah, itu percuma, Pak Manto ahlinya. Ya kan? Ya kan? Saya meyakini itu, saya tidak bisa apa-apa. Ya kan, Pak Manto yang ahlinya. Sehingga sebuah keanehan kalau saya ngomong, saya yakin Al-Quran ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu Pak Manto tanya, yakin terhadap apa? Ngerti isinya Al-Quran? Tidak ngerti. Lah kan bahaya. Ya kan seperti itu ya. Dan kalau sudah tidak diberi hidayah, ya dampaknya, akibatnya sudah luar biasa. Pasti akan mendapatkan adab. Ya, kembali lagi di sini. Orang coba iman, hidayah, iman dan hidayah. Kayak ini aja ya kan. Keimanan, ini kembali lagi. Ini kan gaib. Iya. Iya kan? Iya. Gaib kan kita meyakini ini gaib. Sesuai dengan gaib. Ini kan juga gaib tanda tanya. Kan? Hanya saja Allah sudah memberikan cara-caranya. Bagaimana cara beriman. Berzikir, melihat. Kemarin, mendengar. Iya kan? Nah, ini data, mengumpulkan data semuanya. Saya ulang-ulang aja ini. Kemudian dari data ini berpikir. Ya kan? Berpikir. Di sini gimana? Ilmu. Kemudian berilmu. Di sini berilmu. Akal. Baru nanti berakal. Oh, masuk ke sini. Iya kan? Iya sini gimana cara dikasih sama Allah. Kemarin kan sudah kalau sudah orang sudah seperti ini otomatis dapat karena rangkaiannya sudah dijalankan. Namanya menjemput hidayah bukan Iya itu. Makanya hidayah itu tidak gratis. Kita harus berusaha. Iya. Itu apa tuh ya? Saya Orang yang sholat, itu kalau nggak bisa ngaji, bagaimana? Lah itu dakwahi, didakwahkan. baru sholat Dakwahkan, ya kan?
Coba kita semua kalah, kita kapan dakwah kepada orang? Mesti dengan sehat di kampung. Loh, sekali lah, berkali-kali, berkali-kali. Saya tidak usah dengan jasa. Bisa ke waktu berangkat. Ayo, masih aja. Coba sih Bu. Ada orang Coba. titip barang itu. Lah, coba bayangkan ya, bagaimana, contohnya Pak Manto, bagaimana Pak Manto ngajak 5 kali sehari ke istri. Ayo sholat, terus dakwah terus kan seperti itu. Ya ini ya, jadi prosesnya ini jalankan. Kan ini sudah, kita gini loh, di dalam Al-Quran gini, coba kita melihat dan mendengar ini, yakin ada di Quran enggak? Proses yakin. Kita kan lupa, tetapi ayat suratnya berapa? Iya. Inilah kelebihan Al-Quran Ada. seperti ini. Ada, semua ada. Ya kan, ini ada. Tapi kita ketika disebut, aduh lupa, pokoknya ada di Iya, Quran. Itu kelebihan Al-Quran seperti itu. Ya kan, apalagi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa semua itu. Wah itu luar biasa itu. Sampai tempatnya, halamannya itu hafal semua. Di atas. Nah iya, Di bawah. kita seperti ini sudah cukup. Quran. Nah iya, Quran, udah hanya Quran. Hadis juga. Hadis juga apa? Sangat-sangatnya Hmm. dari Nah iya, ya kan? Kita yang dia cukup yes, iya, baca itu. Apakah dengan kemampuan seperti itu, terus beliaunya itu hanya duduk di masjid kecil perumahan di sini, yang tidak akan menyampaikan ilmunya, coba? Tidak mungkin. Dengan Allah memberikan fasilitas seperti itu, pastinya apa? Belajar. Pastinya apa? Tugasnya jauh lebih berat daripada Iya. kita. Tugasnya pasti lebih berat. Allah memberikan fasilitas lebih banyak. Muara Asri jam 1 malam sampai jam 1 malam. Iya. Iya, lu jangan, makanya karena kita melihat tuh, waduh luar biasa ya Ustadz itu, ilmunya luar biasa. Kita tahu ilmunya luar biasa saja. Tapi jangan salah, di sini juga disebutkan ilmu itu seiring dengan tugas. Gimana? Wah, pasti tugasnya luar biasa. Nggak mungkin Pak Manto ketika sudah punya ilmu terus ketemu istri setiap hari. Cara kan? Iya kan? Kita enak aja dengan fasilitas seperti ini kan tugasnya tidak terlalu banyak. Ya, sehingga bisa ketemu macam-macam. Beliau jarang di rumah. Ya kan sampai Ketemu istri jam 1 malam. nah itu ya, luar biasa kan. Nah, makanya itu ingat ya. Jadi kita sering belajar itu kan fasilitas luar biasa. Beliau itu walaupun di godaannya luar biasa ya, fasilitasnya luar biasa ya, tanggung jawabnya nanti pertanyaannya jauh lebih banyak daripada kita itu. Ya kan? Seperti itu. Seperti itu Ustadz Fadlan yang di Papua itu. Wah itu fasilitas banyak, tidak mungkin dia kerja itu tidak mungkin. Iya kan? Iya. Tapi masa tengok-tengok sampai dipanai, sampai diadem golok, ditombak segala macam. Iya kan? Harus jalan 7 hari baru nyampe tempatnya. Itu tugasnya. Makanya kita ya Allah, alhamdulillah. Dengan kondisi seperti ini tuh kita usahakan maksimal dalam beribadah. Karena seperti ini fasilitas kita. Ya, jangan abaikan. Seperti itu ya. Ya itu Pak Manto ya. Alhamdulillah, makanya tugasnya Pak Manto itu tidak jauh-jauh di rumah. Ya. Aduh, Ustadz Adi Hidayat sampai ke pelosok-pelosok. Ustadz Fadlan kemarin sampai ke pelosok-pelosok. Saya cukup di rumah ya Allah, alhamdulillah. Ya kan? Seperti itu kan. Ada tambahan tadi kan? Jadi orang yang ini bukan orang yang kosong pemahaman tentang Islam. Ya, jadi udah benar. Kayak yang sekarang kan podcast yang mereka orang kafir itu kan ya udah diskusi, udah ya saya setuju sama yang diucapkan ustaznya. Cuma dia enggak dapat hidayah. Kayak zaman dulu ya Abu Thalib itu kan. Iya. Dia tahu dia melindungi Nabi, tapi ya tetap enggak masuk. Ya, Abu Jahal itu kan paham betul. Abu Thalib paman Nabi. Abu Thalib, Abu Jahal itu Abu Thalib kan paham Islam, dia melindungi Nabi. Ya, Terus jabatannya.
Itu statement itu saya yang tahu sendiri. Ya, rekan diskusi saya, guru saya, seorang profesor sama. Panjang diskusi beliau menyampaikan terkait dengan Islam. Beliau yang menyampaikan. Kalau tidak salah beliau pendeta. Beliau menyampaikan tentang Islam. Dok, hidayah itu memang mahal ya. Iya, Prof. Ya ini, ya hidayah itu mahal. Saya tahu Islam, iya, Prof. Tapi mungkin hidayah belum nyampe ke saya. Cari, Prof. Nah, itu statement yang keluar dari apa yang disampaikan oleh orang yang saya anggap lebih tinggi ilmunya. Berarti tahu. Tahu, ya sampaikan ini kan bener tahu. Asik berarti dia ya. Asik. Ada yang masih nggak doli, misalnya biasakan keluarganya. Nah, Misalnya itu. takut turun jabatan. Itu. Terus takut dipandang muslim itu cenderung orang miskin. Iya. Ya, mungkin aja karena alasan-alasan mereka saat itu kan sama tuh. Abu Jahal karena kesukuan, gengsi. Ya kan? Abu Talib juga sama kayaknya. Gimana? Saya adalah pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat. Kalau saya harus pindah Tuhan, iya, ditinggalkan. gimana pandangan apa orang-orang terhadap saya? Nah itu. Iya. Alasannya mungkin seperti itu. Iya. Tidak jauh dari seperti itu. Nah itu ya. Orang bener, orang paham gitu ya. Lanjut. 105 ya. Hmm. Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Jelas gimana, Pak Manto? Yes. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah mengada-adakan kebohongan ini. Kembali lagi dakwah ini untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kita nama yaftaril kadzib ini. Jangan kita sendiri yang orang-orang yang mengada-adakan kebohongan ini. Gitu? Mungkin kan? Makanya waspada pikiran kita. Yang di otak-otak itu sama setan ini di pikiran kita ini. Ya. Mengadakan kebohongan. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Oh jelas. Ya tadi dua ya. Jadi satu, tidak meyakini di ayat 104, tidak meyakini atau tidak beriman kepada ayat Allah. Terus yang 105-nya apa? Membuat aturan sendiri akhirnya. Lu jelas itu kemarin sudah saya sampaikan. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah, pasti kita mengikuti aturan yang lainnya selain Allah. Ini 104 dan 105. Kalau tidak meyakini aturan ini, pasti kita akan mengadakan kebohongan. Pasti akan seperti 103 tadi. Oh ini enggak, Al-Quran ini dari Rasulullah sendiri. Jalan-jalan, dapat cerita sana sini, dikumpulkan jadi satu, jadi kitab. Tapi mereka lupa Rasulullah tidak bisa nulis. Ya mana ya? Nah, itu. Seperti itu ya. Nah ini jelas sudah cuma ini. Kalau kita tidak iman pada Allah, pasti iman pada lainnya. Ya. Makanya gimana caranya kita tidak jatuh pada iman kepada meyakini pada aturan lainnya? Itu tadi. Berimannya kita itu sampai kepada hal yang negatif. Maksudnya kalau saya salah saya harus seperti apa? Ya kan? Seperti itu kan? Kemarin kan sudah dibahas. Dalam bentuk ketakwaan kita itu ya positif harus ya melakukan perintah. Tapi ketika kita larangan sudah jelas, perintah larangan sudah jelas. Tapi ketika kita salah, melakukan kesalahan, itu solusinya tuh kembali lagi ke sini. Bukan terus malah membuat aturan baru bahwa ini benar. Itu salah. Iya kan? Karena di sini sudah lengkap fasilitasnya, mau baik, mau kita terjebak dalam kesalahan, iya kan? Solusinya ada. Masuk kata-kata sementara juga, apapun sementara. Nah itu yang waspada, makanya kita dilarang untuk menyampaikan jatuh sakjane. Terus apa lagi?
ya, kalimat-kalimat seperti itu karena seakan-akan tidak mengimani apa yang sudah terjadi. Seakan-akan apa yang terjadi itu salah. Iya kan? Seharusnya Allah tidak menjadikan kejadian itu untuk kita. Gitu. Dalam mengimani dan Tuhan. Takdirnya salah Allah ini. Harusnya harus seperti ini. Ya mana ya? Harusnya Pak Manto dapatnya istri yang wah seperti itu ya Pak Manto ya. Ya Allah seperti itu. Terus lanjut Pak Manto. Sampai 106. Gabung 107. 107. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dengan iman. Maka dia tidak berdosa, akan tetapi orang-orang yang melapangkan dada menerima kafiran, maka mereka akan ditimpa kemurkaan Allah dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat, dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Nah, itu seperti ini. Ini kata kuncinya di sini adalah kafir. Kafir itu adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Baca lagi ya coba. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman. Sekarang ada Quran. Ya. Ya kan? Anggaplah kita sudah beriman. Tapi kemudian menutup diri dari keimanan. Nggak maulah. Ya, aturan seperti ini. Murtad. Ya. Bukan hanya murtad, menutup diri dari kebenaran ini, dari informasi ini. Ya kan? Dia mendapatkan kemurkaan Allah. Tidak mau. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir. Ya. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Misalkan kondisi kita. Ya Allah, saya meyakini bahwa asuransi itu haram. Di sini. Asuransi itu haram. Karena asuransi, kenapa haram? Menggadaikan sesuatu yang bukan miliknya. Oh, iya. Apa? Asuransi jiwa. Nah, jiwa itu milik siapa? Milik Allah. Nah, kenapa kita gadaikan? Ya kan? Merasa kita yang punya nyawa kan? Misalkan seperti itu ya. Ya Allah, saya meyakini bahwa, tapi gimana lagi? Beli ini ada asuransinya. Beli tiket pesawat ada asuransi. Kemarin ada asuransinya dia. Beli tiket kereta. Otomatis. Ada. Mengikuti kan, menempel loh. Beli motor, bis, bayar STNK, BPKB, SIM, semuanya itu ada. Kecuali add-on ya, kan ada biaya add-on apakah tambahin. Oh iya. Iya, kalau ada pilihan, jangan. Kalau sudah jadi satu, ini kan kita dipaksa untuk kafir di sini. Dipaksa menutup diri dari kebenaran. Bener kan? Ini ada keringanan dari Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Nah ini yang harus kita pahami saat-saat ini. Lingkungan kita sudah luar biasa. Ya. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, nah ini tidak tahu ini hukumnya benar, tidak tahu hukumnya salah, ya wis gimana lagi, ya kan? Akhirnya sesuatu yang salah dinormalisasi, ini yang salah, ya kan? Ini yang dimaksud dengan melapangkan dadanya pada kekafiran, ya coba. Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Banyak orang-orang seperti ini. Iya, Manta. Gimana, Manta? Hah? Kita tetap bahwa kita harus tidak merasa nyaman, pajak seperti ini ya. Pajak kita enggak, tapi gimana lagi? Kita dipaksa untuk bayar. Ya sudah bayar. Tapi tetap hati kita harusnya enggak seperti ini. Artinya seperti yang disampaikan Handika kemarin, yaitu dengan zakat sedekah dikuatkan. Tapi kemarin di seliweran di medsos
nggak tahu bener apa salahnya, distribusi dana di Basnas ternyata lebih banyak kepada pengurus daripada ke penerima zakat. Ya itu kan tuh kan, gimana itu, ya kan? Makanya kalau nggak salah dulu itu Pemkot sini itu membekukan Basnas ini. Karena mungkin disinyalir pengolahannya nggak pas. Nah itu seperti itu. Iya kan? Gimana Pak Manto? Nah itu ya seperti itulah. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka, karena orang yang seperti ini pikirannya tuh kacau, ya kan? Salah berpikir, sesat bertindak akhirnya, ya kan? Orientasinya sudah berubah. Loh kok bisa orang ini orientasinya berubah, tujuan hidupnya berubah? Ya mungkin kurang belajar. Ya kan? Sehingga orientasinya berubah, kehidupan dunia, mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya itu kita latihannya di jalan tuh luar biasa kok di jalan itu. Ya Manto ya, ini mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, coba latihan di jalan. Gitu Manto. Ya nanti kapan-kapan gonceng istri lagi, edit aja deh, nah, gitu. Ya kan? Terus lewat ke perempatan. Latihan kan, Pak Manto, wah ini mesti ngomel ini. Latihan. Gitu. Latihan, lebih mencintai dunia atau akhirat. Salah, pertama salah. Ya wes, istighfar. Ahad besok diajak lagi, salah lagi, istighfar. Iya kan? Sampai tenang. Nah, gini deh sebenarnya. Nah, gitu Pak Manto ya. Gitu Pak Manto ya. Walaupun salah pun, Pak Manto tetap lebih mencintai akhirat. Dengan cara apa? Istighfar. Ya, tadi kan? Istighfar gimana seperti itu. Tidak terus membenarkan apa yang salah. Ini ya. Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Kembali lagi, orang kafir ini bisa ya seperti ini orang kafir itu. Ya kan? Apalagi kembali lagi kita lupa. Ada nggak ayatnya yang disebutkan kita tidak boleh mengambil ayat ini cocok untuk kita diambil, enggak cocok enggak digunakan. Nah, ada tuh ayatnya seperti itu, ada. Kita lupa di mana. Pokoknya di Al-Qur'an ada. Itulah orang kafir. Pilih-pilih. Itu kan enggak boleh. Iya kan? Gitu ya. Aku milih sholat Ya milih sholat, tapi bab lainnya saya enggak mau. Iya kan? Sholatnya rajin. Iya kan? Tapi korupsinya jalan. Nah, ya gimana? Iya kan? Ya itulah. Terus pemakaian ayat itu Manto kemudian tidak apa-apa. Kan hadis apa Quran ya? Iringilah kejelekan dengan kebaikan. Nah, ya kan? Terus korupsi sebagian didonasikan. Nah, dah bersih datanya yang ini, ya Manto ya. Ya kan? Akhirnya jadi pencucian uang, ya kan? Bagian dikasih ke orang, saya punya uang korupsi banyak, tak kasihkan Pak Manto sedekahkan ya. Tapi nanti sebagian lagi 90% balik ke saya, yang 10% ke Pak Manto sebagai donasi. Oke, kembali ke saya, anggapannya 90% ini sudah suci. Nah, ya ada. Gitu ada ya. Money laundry ya kan, apalagi Pak Manto punya pesantren besar, nah, tambah bersih lagi hartanya ya Pak Manto ya. Ya Manto ya, bersih lagi ya. Pak Manto Kiai dapat mobil Alphard ini, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mendekatkan saya dengan dirimu ya Allah, alhamdulillah ya kan. Gimana Manto ya? Itulah, ya Allah luar biasa ini. Ya itu ya. Lanjut dong Manto. Mereka itulah orang-orang yang hati pendengar dan penglihatan mereka telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau 9? Pastilah mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Nah,
Mereka itulah orang-orang yang hati pendengaran dan penglihatannya dikunci oleh Allah ini. Kembali lagi ini dilanjutkan lagi. Hati pendengaran ini kan akhirnya ke sini-sini ya. Ini oke lah, ini kan bisa ini kejadian hati lah ini. Jadi kan banyak hal ya. Berpikir segala macam. Mendengar dan melihat itu adalah pintu masuknya sesuatu ke dalam hati. Apabila kita tidak memfilter ini juga bahaya, ya. Jelas ini kalau sudah seperti itu telah dikunci Allah. Ini kan susah kalau seperti ini. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Filmnya orang-orang yang lalai. Ada kitabnya kan? Tanbihul Ghafilin. Ya kan, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Ada di sini kalau nggak salah. Udah ada. Di rumah ada Pak Wanto. Nah itu orang lalai. Gimana caranya agar kita terbebas dari orang-orang lalai ini? Ada kita Tanbihul Ghafilin. Itu ada itu. Kalau itu ayat itu tadi di Al-Baqarah ayat 6. Wah ya itu, Pak Manto hafal gitu loh ya Pak Manto ya. Wah biasa itu ya. Pastilah kalau sudah seperti itu pastilah mereka orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Ya. Lanjut Pak Manto. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka ditimpa cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jelas. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru. Ya kan? Sungguhnya kembali lagi Allah gimana nih? Dunia semakin ruwet. Ya kan? Bahaya dunia semakin ruwet sehingga dikhawatirkan kita malah condong ke dunia. Iya kan? Khawatirnya ke situ kan? Karena terus berpikir tentang dunia. Makanya itu jadikan dunia ini sebagai ibadah. Maksudnya gimana? Jadikan aktivitas ini sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita terbiasa berpikir terkait dengan akhirat, terkait dengan informasi yang ada di sini. Sehingga itu bisa tenang. Sehingga kita tidak menyalahkan dunia. Buat apa kita menyalahkan dunia coba? Toh Allah yang membuat seperti itu. Tapi ada yang bilang gini, kita hidup di dunia. Lah ya. Atau Allah siapa yang bikin dunia? Allah. Lah ya. Berarti kita harus untuk menyelesaikan atau agar bisa melewati dunia ini selamat, kita pakai solusi dari siapa? Dari Allah. Cari di sini solusinya. Makanya kan daripada kemerungsung kita di perempatan lihat sana sini tidak jelas, mending gimana? Mending doakan, kan? Akhiratnya gimana? Mending kita diem di sini di garis putih, doakan. Ya Allah, doakan. Lebih tenang kan akhirnya? Ya. Kalau berpikir itu kemerungsung dah, setan masuk komentari itu. Ya, Manta ya. Nah, ini kembali lagi Allah pelindung kita. Toh mau ngapain kita? Allah juga yang membuat semuanya seperti ini. Ya. Bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kita ini mungkin sekarang dalam kategori menderita cobaan ya. Wallahu a'lam, dalam konteks pembersihan dosakah atau dalam konteks peningkatan derajatkah? Cobaan itu sesuatu yang tidak mengenakkan di hati. Ya kan? Kita harus berpikir positif bahwa sesuatu yang negatif di kita itu ada dua. Sesuatu negatif di kita, perasaan tidak enak segala macam itu ada dua, yaitu pembersihan dosa dan kedua peningkatan derajat. Itu aja mikirnya. Sehingga dengan tidak enaknya kita itu tetap berpikiran positif pada Allah. Makanya ketika nyampe di rumah, Assalamualaikum ya Humairah. Nah, gitu. Aisyah lah.
Alhamdulillah. Oh, main. Oh tahu, Pak tahu ya apa HP iki ngarepe background tak kei wonge di mana wae sapa iki. Cari-cari tuku pacar bapak iki. Oh, akhirnya hapus ya. Lah itu. Enggak ada fotonya dek. Diedit minta Andika. Fotonya dia diedit jadi cantik loh. Tamat no ta. Lah itu. Sopo iki? Oh iya. Sampean nih, Mas. Lah. Iya iya iya. Nah itu iya, mah. Film ini. Jadi kalau pakai jilbab itu Handika coba nanti pakai jilbabnya. Iya. Foto Indonesia. Lah. Pakai jilbab siapa ini ya itu ya. Oh nampak no. Iya. Mama, itu sampean. Iya. Oh, itu sih pakai masa muda ya. Iya. Iya iya bisa ya. Bisa kan ayo. Nah itu ya berjihad, berhijrah. Berhijrah itu ingat, hijrah itu sifat yang menempel pada setiap aktivitas kita. Aktivitas kita apa? Aktivitas bertakwa kita. Aktivitas fisik kita itu aktivitas takwa ya. Kalau aktivitas non fisik kita ya seperti ini. Ini non fisik lah ini. Ini di sini ini fisik ini takwa melihat, mendengar, menjalankan perintah ini fisik. Ini non fisiknya seperti ini. Dan dua-duanya harus klop. Ya. Jasmani dan rohaninya itu harus klop. Harus saling mendukung. Kalau enggak perang terus ini di dalam. Ya, seperti itu ya. Makanya berhijrah ini sifat yang menempel pada keduanya, baik aktivitas fisik maupun non fisik menempel di sini. Hijrah, usaha dengan kembali kepada hijrah ini kembali dari yang negatif ke yang positif, ya kan, usaha seperti itu. Kemudian mereka berjihad. Nah, hijrah itu perpindahan dari negatif ke positif, dan kemudian berjihad. Nah, plus jihad. Jihad ini sifat mengerahkan segala upaya dan daya dan upaya, fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah menuju perbaikan. Ini kan perbaikan. Makanya kalau kita berbuat baik saja itu kurang. Kesungguhannya. Kurang enggak? Yang seharusnya itu perbaikan. Baik. Baik ini. Baik itu kurang. Perbaikan berarti meningkat. Terus. Seperti kan hari ini kalau lebih baik dari perjuangan hari ini, ya itu sebenarnya perbaikan, bukan kurang. Kalau Berarti jadi orang Islam harus perbaikan. perbaikan, hijrah ini Bukan baik. bukan baik saja. Kalau baik saja seperti Standar. apa, ashabul sabtu apa, hari sabat itu loh, yang 3 golongan itu. Ada yang berbuat baik saja, yang nggak ikut saya, nggak ikut, ya kan? Nggak ada, itu kurang. Ada contohnya di Al-Quran kan, berbuat baik saja kurang. Amar ma'ruf nahi mungkar ini yang harus itu, ya kan? Setelah ini harus jihad. Nah, fasilitas yang Allah berikan tuh gunakan maksimal mungkin. Ya membantu ya. Terus berjihad dan sabar loh Pak Manto. Lah kok tiba-tiba tidak ada proses ini, tiba-tiba sabar. Nggak tahu ini ujungnya dari mana, tiba-tiba sabar. Ini gimana kan enggak? Ini bukan sabar, itu tuh putus asa. Itu apa ya? Nggak ngerti bener salah. Ya kan? Terus sabar. Dan sabar dari mana? Ya kan? Setelah kita tahu bahwa kita terjebak dalam suatu hal yang negatif, kita perbaikan yang benar. Kemudian berusaha, ya Allah, saya menggunakan segala upaya untuk menjadi baik. Sabar, baiknya itu ya gimana ya Allah? Wah, harus menjaga pandangan, harus ini, harus ini. Ini yang namanya sabar. Ya kan?
Saya harus berdiri di belakang garis putih. Walaupun belakangnya ngomel saja. Istiqomah itu berarti sabar ya. Istiqomah itu sabar yang apa? Yang continue terus. Nah itu, yang konsisten sabar. Sabar itu bukan hanya hati loh ya. Itu tadi loh. Hatinya itu tetap, perilakunya sabar, tetap garis putih. Pak Manto istrinya ngomel aja, ayo sebentar mah. Ya Muiroh, ya kan? Seperti itu. Sabar, nanti di kasar nanti kita beli emas. Nah gitu ya. Oleh di kok. Korupsi. Nah ini sabar ini seperti itu ya. Kita harus tahu jihadnya, jihad ini sifat. Ini loh, kan ini dari positif ke negatif, negatif ke positif loh. Ya kan, dari negatif ke positif. Jadi kita harus tahu mana negatif, mana positif. Ya dan perpindahan ini, perilakunya ini. Nah, perilakunya ini sabar. Ya, sabar itu tidak hanya sekedar sifat sabar, enggak sabar seperti itu. Baik, sampai sini dulu ya. Besok ada acara nih kan? Belum ada info. Jumat ke berapa? Jumat ke sekarang tanggal. Oh iya Jumat pertama. Pertama ini. Iya, besok Jumat pertama. Belum ada, ya belum ada. Langsung ganti coba Manto. Boleh satu. Ya, sampai sini. Baik, ada yang sampaikan sampai sini. Ini tambah menarik ini. Iya kan? Tambah mendalam. Iya, ya. Pak Manto sampaikan di rumah. Ya, di rumah itu sampaikan. Apa Andika tambahannya? Sampai 110 ya, kita ulangi besok 110. Ini kuncinya seperti ini. Kan jihad kita kemarin salah. Banyak orang yang salah memahami jihad. Jihad itu pembunuh diri segala macam. Ya kan enggak, jihad enggak seperti itu. Kesungguhan. Sungguh kalau enggak pakai sabar, jadinya naik turun itu. Wah, tiba-tiba bosen turun, ya kan? Ya, ini ya kan maksimal usahanya tiba-tiba bosen dan hilang. Istiqomah pun berarti harusnya ada peningkatan. Iya, istiqomah deh, nanti sedikit. Makanya Rasulullah kan menyampaikan kan, jangan banyak-banyak tuh, sedikit-sedikit dulu. Ingat kan seperti itu, dimana sedikit-sedikit satu step by step seperti itu. Gak terasa, gak terasa. Iya benar. Iya kan, bagaimana tingkatannya Pak Mantor kesabaran ini kan setelah ini luar biasa Pak Mantor ya. Satu sisi. Baik, apa yang sampaikan Handika? 106 itu tadi cuma sampai level kafir atau enggak, misalnya amplop serangan pagi misalnya. Nah, itu. Misalnya mengingkari ini tuh perbuatan nggak baik, tapi nggak apa terima, tapi tetap nggak tak pilih ini. Nah, gimana Pak Mantor? Atau terima. Iya. Serangan wajar. Nah, itu pasti kembali pada diri kita sendiri. Gimana ya? Iya kan? Iya kan? Pasti. Kalau meyakini sayang ya. Iya. Kalau misalnya niatnya menerima lah, biarin supaya uangnya pada habis, biar menderita kalau nggak terpilih misalnya gitu. Iya kan? Tuh bener kata Handika. Apapun reason kita, apapun alasan kita, coba alasannya itu berdasarkan ini. Iya kan? Semuanya nanti si A datang tak terima, si B datang tak terima, si C datang tak terima. Alasannya apa diterima? Iya kan? Nah itu harus muncul alasannya itu. Iya kan? Apapun, misalkan alasan pun kalau diterima pun harus sesuai. Harus sesuai. Jangan mengutamakan dunia, harus beralasan akhirat. Kalau ada alasannya nggak apa-apa berarti. Makanya itu, seperti diskusi di sini tentang MBG. Saya setuju MBG. Ya kan? Kan bagaimana? Kenapa setuju? Karena uang 400 triliun itu langsung turun ke bawah. Jadinya cilok, pentol goreng, itu kan jadinya kan yang dapat siapa? Sopirnya, tukang masak. Ini tidak jauh-jauh dari seperti itu.
Coba kalau yang dapat misalkan orang-orang besar, ya kan? Jadinya apa? Jadinya mobil Ferrari, ya kan? Mobil Lamborghini. Itu mereka uangnya kemana? Uangnya ke luar negeri. Iya kan? Uangnya ke luar negeri. Mereka pasti senang-senangnya di luar negeri. Kalau di kita, Atau lebih baik langsung dikasihkan uangnya. nah itu masalah teknis kan. Yang penting sekarang kan adanya seperti itu. Walaupun kontroversi kanan kiri, yang penting uang itu nyampe pada masyarakat yang paling bawah. Ya mana ya. Kalau tadi misalkan serangan pacar, gimana serangan pacar? Kalau kita terima maksudnya. Ya. Ya jelas. Nggak boleh, Pak Manto nggak mau. Kemudian saya ngomong, nggak apa-apa wes, saya terima aja, ya kan? Agar uang kan pemilihan kan pasti satu Indonesia kan, serentak agar uang yang berapa T ini langsung turun ke bawah, loh ya. Itu nih kan, ya menggerakkan ekonomi, gerak gitu. Uang 100.000, 50.000 jadinya apa? Kalau di kita kan jadinya pasti langsung menggerakkan ekonomi, jajan dong pasti kan. Ini kan pasti jajan, gerak ekonomi gitu. Kita niatkan untuk akhirnya orang membutuhkan lagi ya gimana? Nah itu jauh lebih bagus ya. Kalau seperti itu. Ya, misalnya saya dapat, saya niatnya minta terima, selanjutnya saya keluarkan lagi ke misalnya ke anak yatim, ke siapa, ke pembangunan umum misalnya kan, Nah, yang fasilitas umum. Terus nanti kalau ada yang tanya setelah pemilihan, loh kok hasilnya sedikit, wah dicurigai, kamu milih nggak kemarin? Nggak, iya nggak milih. Loh, kenapa nggak milih? Ini harus dikai. Namun sesuk gak tak kayak mana, ya gak apa-apa masuk. Nah, makanya alasan per diri kita itu ya nanti tergantung latar belakang kita, ya kan? Nolak, silakan nolak. Menerima, nolak jelas enak kalau nolak sudah tutup selesai, tidak ada pertanggung jawaban, ya kan? Kalau menerima ini ada pertanggung jawaban. Ya, iya Wanto ya. Makanya itu pertanggung jawaban Wanto kan luar biasa. Istri yang seperti itu kan. Ini seperti hoax kemarin. Pak Manto antri kemarin. Antri bensin. Wah. Bisa kasih itu naik. Coba toh. Bagus. Saya kira mau naik, mau masuk model apa? Sehari toh. Sehari. Ya cuma tetap tukunya ya, mana ya? Iya kan, iya Wanto ya. Itulah gampangnya. Gampang itu informasi. Besok kan tinggal dajjal kan tinggal enak tuh. Semuanya sudah siap. Siap bodohnya kan. Siap tinggal ini ada ini. Langsung gitu. Dajjal malah. Nanti bikin panik. Lah ya, dajjal malah tidak ada tugasnya nanti. Ya kan? Tinggal gini tuh. Ya Allah kok tugasnya kok ringan sekali sekarang. Ya mana ya. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.